Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman OFM Kapusin, melalui Ragi Channel, dalam acara Renungan Sabda hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudari-saudara dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita sekalian. Bartimeus ingin sembuh. Karena itu mungkin sudah banyak tabib ulung didatangi dan banyak biaya telah dikeluarkan. Tetapi belum ada juga tanda-tanda ia dapat melihat. Karena itu ia berharap agar suatu waktu dapat bertemu dengan Yesus yang dapat menyembuhkannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yesus berkunjung ke Yerikho. Bartimeus segera mencari posisi yang strategis, duduk di pinggir jalan agar dapat mencegat Yesus. Bartimeus minta perhatian Yesus dengan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Akan tetapi orang menegurnya supaya ia diam. Bartimeus dibungkamkan karena teriakannya menimbulkan kebisingan. "Berisik amat sih lo." Kehadirannya dianggap merusak pemandangan. Maklumlah,
ia mengenakan pakaian yang mungkin sudah kumal. Ia duduk di pinggir jalan karena itu dianggap mengganggu iring-iringan orang-orang yang terhormat bersama Yesus. Singkat kata, Bartimeus dirasakan telah mengganggu ketertiban umum. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun telah ditegur dengan keras agar diam, tetapi Bartimeus berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak mau menyerah pada kehendak orang banyak, karena ia merasa berhak atas Yesus yang dapat menyembuhkannya. Bartimeus yakin seyakin-yakinnya bahwa ia punya hak untuk sembuh, dan yang dapat menyembuhkannya adalah Yesus. Ia punya hak untuk hidup yang lebih baik. Kisah perjumpaan Bartimeus dengan Yesus ini memberikan inspirasi. Bartimeus sadar dia tidak mungkin berlari karena tidak dapat melihat, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Ada begitu banyak orang di situ, tetapi tidak satu pun yang tergerak hatinya untuk menolongnya atau memfasilitasinya untuk mendekati Yesus. Maka Bartimeus paham bahwa menunggu bala bantuan hanya membuang-buang waktu dan melenyapkan kesempatan. Dia harus bertindak. Bartimeus paham tidak dapat menerobos kerumunan massa karena buta, tetapi dia tahu masih ada senjata. Ada satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya, yaitu berteriak. Bartimeus tidak mau dipenjarakan oleh rasa malu untuk berteriak sekuat tenaga, "Help me, tolonglah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak ya orang yang terhenti usahanya untuk bangkit karena dihalang-halangi oleh orang lain. Berapa banyak ya orang yang berhenti berusaha karena habis waktu dan energinya untuk menangisi cacat tubuhnya. Berapa banyak orang yang tidak pernah merasa bahagia karena hanya memperhatikan kekurangan fisiknya. Berapa banyak ya orang yang merusak mentalnya sendiri karena dari pagi sampai petang hanya memperhatikan kekurangannya. Ayo dong belajar dari Bartimeus. Tak ada satupun kekurangan fisik yang boleh dibesar-besarkan, karena kelebihan dan kehebatan kita sesungguhnya melampaui kekurangan dan kelemahan. Banyak orang berpuasa tersenyum dan takut tertawa karena mati-matian menyembunyikan giginya yang menurut pendapatnya kurang sempurna. Padahal tersenyum
akan membuatnya merasa nyaman. Padahal tertawa akan membuatnya semakin sehat. Bagi Bartimeus, buta adalah cacat yang kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan fisiknya yang utuh. Ayo dong, belajar dari Bartimeus ini. Jangan berhenti berusaha. Jangan minder. Jangan minder karena ada kekurangan. Ntar kena penyakit baru. Penyakit apa? Madesu. Masa depan suram. Injil hari ini memberikan inspirasi untuk komunitas kita. Tidak semua saudara-saudari kita yang buta atau tunanetra atau yang menyandang disabilitas mewarisi semangat dan mental baja Bartimeus. Kebanyakannya membutuhkan bantuan dari orang ramai dan dari komunitasnya. Sedikit saja penyandang cacat yang dapat berdiri tegak dengan kedua kakinya. Yang lainnya perlu difasilitasi. Belas kasihan dan bantuan sesaat memang dapat membuat mereka akan merasa nyaman. Tetapi jika berdaya dan mandiri karena diberdayakan, maka mereka itu akan bahagia. Jika satu orang tunanetra dapat tersenyum, kita yang menyaksikannya akan ketularan senyumannya. Jika satu orang tunanetra atau penyandang disabilitas dapat tertawa lepas karena bahagia, seluruh anggota komunitas akan ketularan kebahagiaan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya bagi kita sekalian.